Nah, ini baru super top Marco Top. Diprediksi bakal kalahkan Arab Saudi oleh media Inggris dan Cina. Ini dia rapat pemain timnas Indonesia jelang round 4. Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini nih, mendadak tak bisa tampil. Timnas Indonesia datangkan kiper tak kalah hebat dari Emil Audero. Kira-kira siapakah kiper tersebut? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Rapor pemain Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia round 4. Menjelang laga krusial di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia membawa optimisme besar setelah sejumlah pemainnya tampil cemerlang di kompetisi Eropa. Laporan performa atau rapor dari 3 pemain kunci Indonesia, yakni James, Calvin Verdong, dan Miliano Jonathans, menjadi bahan perbincangan hangat karena kualitas mereka semakin menunjukkan peningkatan. Dengan kombinasi performa individu yang apik serta sentuhan kepelatihan dari legenda sepak bola dunia, Patrick Kluivert, Indonesia diprediksi memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan atas 2 lawan tangguh, yakni Arab Saudi dan Irak. Dion James menjadi nama pertama yang layak mendapat sorotan. Bermain bersama Go Ahead Eagles, bek kiri berdarah Indonesia ini berhasil mencetak 2 assist penentu kemenangan saat timnya bertandang ke markas Panathinaikos. Penampilan tersebut bukan hanya sekedar catatan statistik, tetapi menunjukkan kedewasaan dalam mengambil keputusan di lapangan. Ia mampu membaca ruang dengan baik, tahu kapan harus naik membantu serangan, dan kapan harus bertahan dengan disiplin. Bagi timnas Indonesia, kualitas seperti ini sangat penting mengingat Arab Saudi dan Irak kerap mengandalkan serangan dari sisi sayap. Dengan James di lini belakang, Indonesia kini memiliki bek kiri modern yang tak hanya kuat bertahan, tetapi juga tajam dalam membantu serangan. Selain James, Calvin Verdong juga mencatatkan rapor positif ketika membela Lille di laga penuh drama melawan AS Roma. Meski tidak mencetak gol ataupun assist, kontribusinya menjaga kedalaman pertahanan membuat Lille sukses membawa pulang 3 poin. Bermain dengan disiplin tinggi dan ketenangan saat menghadapi tekanan, Verdong menunjukkan kualitas seorang bek sayap Eropa yang matang. Ketika Roma menggempur dengan intensitas tinggi, Verdong tetap mampu menjaga jarak antar lini dan menutup ruang umpan silang. Bagi timnas Indonesia, keberadaan pemain dengan mentalitas seperti ini sangat berharga. Saat menghadapi Irak dan Arab Saudi yang dikenal agresif dalam menyerang, kehadiran Verdong bisa menjadi benteng tambahan untuk mengawal sektor kiri pertahanan. Sementara itu, Miliano Jonathans memang belum mendapat menit bermain yang panjang di FC Utrecht. Ia hanya turun sebagai pemain pengganti saat timnya kalah tipis dari Brandt. Meski kontribusinya belum signifikan, Jonathans tetap menunjukkan potensi besar terutama dalam hal kecepatan dan kemampuan menyerang ruang kosong. Jika diberi kesempatan lebih banyak di level internasional, ia bisa menjadi kartu kejutan bagi Patrick Kluivert dalam skema serangan timnas Indonesia. Kehadiran Jonathans melengkapi variasi opsi di lini depan yang sebelumnya hanya bertumpu pada pemain-pemain lokal. Rapor ketiga pemain tersebut menjadi sinyal positif bahwa timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang semakin kompetitif. Tidak lagi hanya mengandalkan talenta domestik, Indonesia sudah mampu memadukan pemain-pemain keturunan yang berpengalaman di level Eropa. Hal ini tentu menjadi modal berharga untuk menghadapi laga besar melawan Arab Saudi dan Irak. Dengan performa James yang impresif, stabilitas Verdong di lini belakang, dan potensi Jonathans di lini depan, Indonesia bisa tampil lebih percaya diri. Faktor lain yang membuat optimisme semakin tinggi adalah keberadaan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Mantan bintang Barcelona dan timnas Belanda ini membawa standar baru dalam hal persiapan, strategi, dan mentalitas bermain. Di bawah asuhannya, para pemain Indonesia dilatih untuk tidak sekedar bertahan, tetapi juga berani menguasai permainan dan menekan lawan. Kombinasi pengalaman Kluivert dan bakat muda yang dimiliki Indonesia menjadikan tim ini lebih solid dan berani bermimpi menaklukkan 2 kekuatan besar Asia.
Jika melihat rapor individu para pemain serta sentuhan kepelatihan kelas dunia, prediksi bahwa Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan Irak bukanlah hal berlebihan. Justru ini menjadi momentum emas untuk membuktikan bahwa Garuda sudah siap terbang lebih tinggi di kancah internasional. Dengan kepercayaan diri yang sedang menanjak, timnas Indonesia kini bukan hanya sekedar peserta, melainkan penantang serius dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026. Apakah menurutmu dengan rapor gemilang ini, timnas Indonesia benar-benar bisa membuat kejutan besar melawan Arab Saudi dan Irak? Belum juga bermain, media Inggris sampai Cina bilang begini jelang round 4. Benar-benar di luar dugaan, PSSI membuat gebrakan besar yang langsung mengguncang dunia sepak bola Asia. Jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, Federasi Sepak Bola Indonesia resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Nama besar Kluivert yang merupakan legenda Belanda bukan hanya sekedar pelatih, melainkan sosok yang membawa aura Eropa ke dalam tubuh Garuda. Keputusan ini sontak menjadi perhatian media internasional, termasuk Inggris dan Cina, yang sama-sama menilai bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Media Inggris The Guardian memberikan sorotan khusus pada laga krusial timnas Indonesia melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada 8 Oktober 2025 mendatang. Pertandingan tersebut dinilai sebagai ujian terbesar bagi skuad Garuda asuhan Kluivert. Dengan status Arab Saudi sebagai tuan rumah, mereka jelas diuntungkan oleh dukungan penuh puluhan ribu supporter serta jadwal yang lebih ringan. Sementara Indonesia harus menjalani 2 pertandingan dalam 3 hari, Arab Saudi punya waktu istirahat hingga 6 hari. Namun The Guardian tidak menutup mata bahwa Jai Idzes dan kawan-kawan memiliki potensi untuk memberi kejutan besar. Menurut mereka, semangat dan strategi yang dibawa Kluivert bisa menjadi kunci Garuda mencuri poin berharga di tanah Jeddah. Yang menarik, The Guardian juga menekankan atmosfer 60.000 penonton di stadion yang bisa memberikan tekanan luar biasa. Tetapi dengan pengalaman Kluivert yang pernah melatih di level Eropa, mereka percaya Indonesia tidak akan gentar. Justru hal ini bisa menjadi pembuktian pertama bahwa PSSI benar-benar memilih tim kepelatihan terbaik untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Ujian ini memang berat, tapi jika bisa dilalui dengan baik, peluang menuju Piala Dunia 2026 akan semakin nyata. Tak hanya Inggris, media Cina juga ikut angkat suara. Media ternama 163.com secara terang-terangan menyebut bahwa timnas Indonesia sudah tidak pantas lagi disebut sebagai tim Asia Tenggara. Transformasi besar-besaran berkat program naturalisasi yang digencarkan PSSI dianggap telah mengubah wajah sepak bola nasional. Bahkan mereka menyebut skuad Garuda lebih mirip dengan tim Belanda karena banyaknya pemain naturalisasi asal negeri kincir angin. Target yang diusung pun jelas. Indonesia kini tidak sekedar ingin ikut berkompetisi, tetapi ingin memastikan satu tempat di Piala Dunia 2026. Sorotan media Cina tersebut bukanlah isapan jempol. Mereka mengingatkan dunia pada pertandingan 5 Juni 2025 ketika Indonesia sukses menumbangkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno lewat gol tunggal oleh Romeni. Kekalahan itu disebut sebagai ujian terberat bagi tim asuhan Branko Ivankovic, sekaligus titik balik yang menunjukkan bahwa Garuda sudah naik kelas. Media Cina bahkan menegaskan bahwa dengan 19 pemain naturalisasi asal Belanda, Indonesia kini setara dengan tim-tim besar Asia, bukan lagi sekedar wakil Asia Tenggara. Pernyataan keras dari media Cina itu jelas menjadi pengakuan dunia atas kebangkitan Indonesia. Dengan susunan pemain yang dipimpin oleh Kluivert, skuad Garuda kini dinilai siap bersaing dengan raksasa-raksasa Asia. Bagi publik tanah air, hal ini tentu menjadi kabar yang membanggakan. Tidak lagi dipandang remeh, timnas Indonesia kini disebut-sebut sebagai ancaman serius di zona Asia. Semua penilaian ini menunjukkan satu hal, langkah PSSI menunjuk Patrick Kluivert benar-benar di luar dugaan tapi sangat tepat. Sebuah keputusan berani yang kini berbuah kepercayaan diri dan harapan baru. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat memang akan menjadi ujian sesungguhnya. Tapi dengan dukungan penuh masyarakat Indonesia dan sentuhan tangan dingin Kluivert, peluang Garuda untuk lolos masih terbuka. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita semua, para pecinta sepak bola nasional. Apakah kalian percaya dengan analisa media Inggris dan Cina bahwa Indonesia memang sudah naik kelas dan punya peluang besar lolos ke Piala Dunia 2026? Ataukah kalian masih ragu dengan konsistensi Garuda? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar karena suara kalian adalah energi tambahan untuk perjuangan timnas Indonesia.
Arab Saudi sampaikan terima kasih ke Patrick Kluivert. Benar-benar di luar dugaan, media Arab Saudi justru merasa bahagia dan berterima kasih kepada Patrick Kluivert jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini bukan karena sebuah kemenangan atau kabar gembira dari tim mereka sendiri, melainkan karena absennya salah satu pemain muda paling berbahaya timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino memang menjadi momok bagi publik sepak bola Arab Saudi. Sebab, di babak ketiga lalu, pemain muda ini sukses memborong 2 gol ke gawang Green Falcons yang membuat malu pelatih ternama Hervé Renard. Kini, saat mendengar bahwa Patrick Kluivert tidak membawa Marcelino ke skuad Garuda, media lokal Arab Saudi seakan bisa bernapas lega. Ketidakhadiran Marcelino dalam daftar pemain yang dibawa Kluivert memang sempat memunculkan spekulasi di kalangan supporter. Sebagian menganggap bahwa performanya di laga FIFA Matchday bulan September menjadi alasan sang pelatih tidak memanggilnya. Namun, kabar itu segera dibantah. Pundit sepak bola tanah air Bung Ropan memastikan bahwa absensi Marcelino bukan karena masalah performa, melainkan kondisi kebugaran. Bahkan, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa sang pemain masih dalam tahap pemulihan dari cedera hamstring yang ia derita saat melawan Lebanon. Meski begitu, media Arab Saudi seperti Ar-Riyadiyah langsung menanggapi kabar ini dengan penuh kegembiraan. Mereka menyebut Indonesia kehilangan pencetak 2 gol ke gawang Arab Saudi, sebuah fakta yang membuat mereka merasa lega. Dalam tulisannya, Ar-Riyadiyah menyebut bahwa absennya Marcelino adalah keuntungan besar bagi Green Falcons. Tak hanya itu, mereka bahkan kembali mengungkit momen pahit saat Marcelino dengan percaya diri merobek gawang Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 November lalu. Momen itu masih membekas di ingatan mereka, hingga akhirnya kabar cederanya Marcelino dianggap sebagai kabar baik untuk seluruh negeri. Lebih lanjut, media tersebut seolah menyampaikan rasa terima kasih kepada Patrick Kluivert karena tidak menyertakan Marcelino dalam skuad 29 pemain. Bagi mereka, keputusan itu membuat peluang Arab Saudi lebih besar saat menghadapi Indonesia di Jeddah. Meski alasan resminya adalah cedera, publik Arab Saudi tak menutupi rasa syukur karena mimpi buruk mereka untuk sementara tidak ikut serta dalam laga krusial ini. Bahkan media itu menuliskan dengan detail bagaimana Marcelino dulu masih bermain untuk Oxford United sebelum kini dipinjamkan ke AS Trencin. Semua itu seakan untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar masih trauma dengan penampilan pemain berusia muda tersebut. Di sisi lain, keputusan Kluivert untuk tidak mengambil resiko pada Marcelino juga memperlihatkan bagaimana ia menjaga kesehatan jangka panjang pemainnya. Sebagai pelatih yang berpengalaman, ia paham bahwa membawa pemain yang belum pulih 100% hanya akan menambah risiko cedera lebih parah. Namun bagi publik Arab Saudi, keputusan itu terasa seperti sebuah hadiah. Mereka bisa lebih fokus menghadapi Indonesia tanpa harus dihantui oleh sosok yang pernah mempermalukan mereka di hadapan dunia. Kini, skuad Garuda sudah mulai mempersiapkan diri di Jeddah. Laga melawan Arab Saudi pada 9 Oktober akan menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Sebelum 3 hari berselang, menghadapi Irak yang juga bukan lawan mudah. Absennya Marcelino memang sedikit mengurangi kekuatan Indonesia di lini serang, tetapi masih banyak pemain lain yang bisa menjadi pembeda. Oleh Romeni, Ragnar Oratmangoen, hingga Jay Itzes disebut-sebut bisa mengisi kekosongan tersebut dan tetap memberi kejutan. Yang jelas, kabar absennya Marcelino Ferdinand ini menambah bumbu panas jelang laga. Media Arab Saudi boleh saja merasa bahagia, tapi di satu sisi hal ini bisa memacu motivasi pemain lain untuk membuktikan bahwa Garuda tetap berbahaya meski tanpa sang pahlawan muda. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa kembali membuat kejutan tanpa Marcelino? Atau justru Arab Saudi yang kali ini bisa berbalik unggul karena terbebas dari mimpi buruk lama? Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Marcelino Ferdinand akan menjadi kerugian besar bagi Indonesia? Ataukah justru akan membuka peluang bagi pemain lain untuk tampil sebagai pahlawan baru? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap opini kalian adalah bagian dari dukungan untuk perjuangan timnas Indonesia. Emil Audero tak bisa datang ke Arab Saudi. Benar-benar di luar dugaan, kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia jelang 2 laga besar di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sang kiper andalan Emil Audero dipastikan tidak bisa hadir membela Garuda karena cedera otot betis yang dialaminya ketika melakukan pemanasan jelang laga Como kontra Cremonese di Serie A. Cedera tersebut membuat Emil harus menepi setidaknya selama 2 pekan.
sehingga praktis tidak mungkin bisa tampil di pertandingan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober dan melawan Irak pada 11 Oktober di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah. Kabar absennya Emil Audero sontak membuat kepanikan tersendiri mengingat ia merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga gawang timnas Indonesia. Manajer tim Sumarji secara terbuka mengakui bahwa peluang Emil untuk bergabung nyaris mustahil. Kondisi ini membuat pelatih kepala Patrick Kluivert harus segera mencari solusi cepat agar posisi penjaga gawang tidak menjadi titik lemah. Apalagi lawan yang akan dihadapi bukan sembarangan. Arab Saudi dan Irak adalah tim-tim papan atas Asia yang punya serangan mematikan. Awalnya sebagai langkah antisipasi, timnas Indonesia memanggil Reza Arya Pratama dari PSM Makassar untuk bergabung bersama 3 kiper lainnya, yakni Martin Paes, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Dengan tambahan tersebut, Garuda sejatinya sudah memiliki 4 opsi penjaga gawang. Namun ternyata masalah semakin pelik karena Martin Paes sendiri masih dalam tahap pemulihan cedera hamstring yang dialaminya sejak membela FC Dallas di MLS. Ia memang sudah mulai berlatih, tetapi belum sepenuhnya bugar untuk diturunkan dalam laga penuh intensitas tinggi. Disinilah nama Sirus Margono tiba-tiba mencuat ke permukaan. Kiper muda berusia 23 tahun ini merupakan pemain keturunan Indonesia-Iran yang lahir di New York, Amerika Serikat. Dengan tinggi badan mencapai 191 cm, Sirus jelas punya modal fisik yang sangat ideal sebagai penjaga gawang. Ia juga sudah mengantongi status resmi sebagai warga negara Indonesia sehingga berhak membela Garuda. Kehadiran Sirus tentu menjadi angin segar di tengah potensi krisis kiper yang sedang menghantui tim. Perjalanan karir Sirus bisa dibilang menarik. Ia memulai kiprahnya di level akademi sepak bola Amerika Serikat, memperkuat Denver Pioneers sebelum pindah ke UK Wildcats pada 2020. Tak lama kemudian, ia mencoba peruntungan di Eropa dengan bergabung ke Panathinaikos B di Liga Yunani pada 2021. Bersama tim cadangan raksasa Yunani itu, Sirus mencatatkan 17 penampilan di Super League 2 dengan 3 kali clean sheet. Di musim 2024 hingga 2025, ia bermain sebanyak 1.650 menit. Sementara di musim baru 2025 hingga 2026, ia sudah turun dalam 2 laga penuh. Statistik ini menunjukkan bahwa Sirus bukanlah kiper sembarangan. Ia punya jam terbang yang cukup untuk bisa bersaing meski kompetisi yang diikutinya tidak sebesar Serie A atau MLS. Pertanyaannya, apakah Patrick Kluivert berani mempercayakan posisi penjaga gawang timnas Indonesia kepada sosok baru seperti Sirus Margono? Di satu sisi, memasang kiper debutan di laga sekelas kualifikasi Piala Dunia tentu penuh resiko. Namun di sisi lain, dengan kondisi Emil Audero yang cedera dan Martin Paes yang belum fit 100%, keberanian untuk memberi panggung kepada Sirus bisa menjadi solusi mengejutkan. Apalagi, ia memiliki semangat besar untuk membuktikan diri sekaligus mengangkat nama Indonesia di panggung internasional. Absennya Emil Audero memang menjadi pukulan telak, tetapi sekaligus membuka peluang lahirnya bintang baru di bawah mistar Garuda. Sosok seperti Sirus bisa menjadi kisah inspiratif apabila mampu menjawab tantangan berat melawan tim sekelas Arab Saudi dan Irak. Jika benar-benar diberi kesempatan, debutnya bisa menjadi sejarah yang dikenang lama oleh publik sepak bola Indonesia. Dengan kondisi yang serba mendesak ini, timnas Indonesia tetap harus bersiap dengan segala kemungkinan. Apakah publik percaya Sirus Margono mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Emil Audero? Atau justru tim pelatih akan tetap mengandalkan kiper berpengalaman seperti Nadeo atau Hernando? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab di lapangan. Menurut kalian, apakah Sirus Margono layak menjadi pilihan utama timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Irak tiba-tiba beri umang mengejutkan jelang lawan timnas Indonesia. Menjelang dimulainya ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar mengejutkan datang dari kubu Irak. Negara yang dijuluki singa Mesopotamia ini tiba-tiba menunda pengumuman skuad akhir mereka. Padahal, pertandingan hanya menghitung hari. Yang lebih mengejutkan, alasan dibalik keputusan tersebut ternyata hanya karena satu pemain saja, yakni Aiman Hussein. Striker berusia 29 tahun itu selama ini dikenal sebagai andalan Irak di lini depan. Namun performanya yang menurun membuat pelatih Graham Arnold memilih untuk menunda keputusan penting terkait komposisi timnya. Situasi ini menimbulkan spekulasi besar
bahkan hingga isu bahwa Irak bisa saja mengambil langkah ekstrim dengan mengundurkan diri jika masalah internal ini tak segera terselesaikan. Sebagai satu-satunya tim di grup B yang belum mengumumkan skuad akhir, Irak kini berada dalam sorotan publik. Timnas Indonesia sendiri sudah jauh lebih siap dengan susunan pemain yang lengkap, bahkan telah menjalani persiapan matang untuk menghadapi laga-laga penting. Indonesia akan lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 sebelum berduel dengan Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 di King Abdullah Sport City. Keterlambatan pengumuman skuad dari Irak tentu menjadi tanda tanya besar, apalagi tim lain sudah mempersiapkan diri dengan maksimal. Masalah utama yang membuat Graham Arnold ragu adalah performa menurun dari Aiman Hussein, pemain yang selama ini menjadi predator berbahaya bagi lawan, termasuk pernah membobol gawang Indonesia 2 kali di ajang berbeda, kini justru kesulitan menemukan sentuhan terbaiknya. Dari 7 pertandingan terakhir yang ia jalani bersama klub Al-Karma, Aiman hanya mampu mencetak 1 gol. Statistik itu jelas jauh dari ekspektasi untuk seorang striker utama timnas Irak. Pelatih pun terpaksa memberikan waktu tambahan agar sang pemain bisa kembali menemukan performanya. Namun langkah ini justru mengacaukan persiapan tim secara keseluruhan. Padahal Aiman Hussein bukan sosok sembarangan. Sejak debut bersama timnas Irak pada 2015, ia sudah mencatatkan 32 gol dari 85 pertandingan. Rekor itu membuatnya selalu menjadi pilihan utama di lini depan. Namun situasi saat ini benar-benar berbeda. Kritik tajam muncul karena performanya dianggap meredup drastis. Jika pelatih tetap mempertahankannya dalam skuad, ada resiko besar lini depan Irak tampil tumpul. Sebaliknya, jika ia dicoret, tim bisa kehilangan pengalaman berharga yang selama ini dimiliki Aiman. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pesaingnya Mohanad Ali yang kini tampil lebih konsisten bersama klubnya Diba SCC di UAE. Striker berusia 25 tahun itu berhasil mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan terakhir, membuat posisinya kian kuat untuk menggantikan Aiman Hussein. Selain Mohanad, ada pula nama-nama lain seperti Ibrahim Bayes dan Ali Jasim yang dipastikan masuk ke dalam skuad Irak. Kehadiran mereka memang memberi opsi segar, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Graham Arnold yang hingga kini masih menunda pengumuman skuad. Jika masalah ini terus berlarut-larut, Irak bisa saja memasuki ronde keempat kualifikasi tanpa persiapan matang. Lebih buruk lagi, apabila konflik internal tak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin muncul wacana ekstrim berupa pengunduran diri. Tentu hal itu akan menjadi pukulan besar, bukan hanya bagi Irak tetapi juga bagi kompetisi secara keseluruhan. Namun dari sudut pandang Indonesia, kondisi ini bisa dianggap sebagai keuntungan. Ketidaksiapan lawan tentu bisa dimanfaatkan untuk meraih poin penuh, apalagi laga melawan Irak akan menjadi salah satu kunci penting perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kini waktu semakin menipis dan semua mata tertuju pada keputusan akhir Graham Arnold. Apakah ia akan tetap mempertahankan Aiman Hussein meski dalam kondisi meragukan, atau justru memberi kesempatan penuh kepada striker muda seperti Mohanad Ali untuk mengambil alih? Situasi Irak yang penuh tanda tanya ini membuat laga melawan Indonesia semakin menarik untuk ditunggu. Bagaimana menurut Anda, apakah kondisi Irak yang kacau ini akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Garuda? Atau justru mereka tetap berbahaya meskipun persiapan belum matang? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. PSSI kirim utusan untuk bantu Ole Romeni comeback ke timnas Indonesia. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian besar publik sepak bola Indonesia kembali tertuju pada satu nama, Ole Romeni. Striker naturalisasi asal Belanda ini memang dianggap sebagai ujung tombak terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Dengan torehan 3 gol dari 4 penampilan bersama skuad Garuda, wajar jika kehadirannya selalu dinantikan. Namun cedera yang dialaminya saat membela Oxford United dalam laga pramusim menghadapi Arema FC membuat situasi menjadi rumit. Kekhawatiran kehilangan sosok Ole di lini depan membuat PSSI harus mengambil langkah luar biasa, bahkan sampai memberikan perlakuan spesial agar sang bomber bisa segera pulih. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa kondisi Ole Romeni akan terus berada dalam pantauan ketat timnas Indonesia. Tidak hanya sekadar pemantauan, PSSI bahkan mengirimkan pelatih fisik Quentin Yakoba dan 1 dokter khusus untuk mendampingi pemulihan Ole. Tugas mereka jelas,
memastikan sang striker bisa kembali fit tepat waktu dan siap memperkuat tim Garuda di laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Ole dalam strategi Patrick Kluivert, pelatih kepala yang kini memimpin timnas. Perlakuan spesial yang diberikan kepada Ole Romaini sebenarnya bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pertandingan terakhir terlihat jelas betapa produktif dan tajamnya Ole ketika dipercaya mengisi lini depan. Ia mampu membuka ruang, menahan bola sekaligus mencetak gol yang dibutuhkan tim. Situasi inilah yang membuat PSSI tak ingin mengambil resiko kehilangan satu-satunya striker murni yang paling bisa diandalkan saat ini. Bayangkan, tanpa Ole, Indonesia mungkin harus kembali bermain dengan false nine atau mengandalkan pemain sayap untuk dipaksa menjadi penyerang tengah. Itu tentu bukan pilihan ideal di laga berat melawan raksasa Asia. Di sisi lain, langkah PSSI mengirim utusan untuk mendampingi Ole juga menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia kini sedang berada di era yang sangat serius dalam mengelola pemainnya. Dulu, mungkin sulit membayangkan seorang pemain diberi perhatian khusus sampai dikawal langsung oleh pelatih fisik dan dokter pribadi yang berasal dari timnas. Namun kini semuanya dilakukan demi memastikan skuad Garuda tampil maksimal. Hal ini tentu sejalan dengan ambisi besar PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala pun diyakini akan mengambil keputusan akhir dengan sangat hati-hati. Meski tim membutuhkan sosok Ole Romaini, Kluivert tetap realistis dan tidak akan memaksakan jika kondisi sang pemain belum benar-benar siap. Semua keputusan akan ditentukan setelah pemantauan langsung di Jeddah, tempat di mana timnas Indonesia akan berkumpul sebelum menghadapi laga berat. Namun jika Ole bisa kembali pulih tepat waktu, ia hampir pasti akan langsung menjadi pilihan utama di lini depan. Perlakuan spesial yang diterima Ole ini mungkin menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai bahwa langkah PSSI sangat tepat, karena tim memang sedang dalam situasi darurat striker. Namun ada juga yang beranggapan bahwa perhatian khusus seperti ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada satu pemain saja. Meski begitu, melihat kontribusi nyata Ole sejauh ini, wajar jika ia diperlakukan sebagai aset berharga yang harus dijaga. Kehadiran Ole Romaini di skuad Garuda pada laga melawan Arab Saudi dan Irak nanti bisa menjadi faktor pembeda. Dengan kekuatan penuh di lini depan, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mencetak gol dan meraih poin penting. Hal ini sangat krusial karena persaingan di putaran keempat kualifikasi akan berjalan ketat di mana setiap laga bisa menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini publik sepak bola tanah air hanya bisa berharap bahwa pemulihan Ole berjalan lancar. Dukungan penuh dari PSSI, pelatih hingga supporter akan menjadi dorongan moral bagi sang striker. Jika benar-benar bisa kembali, Ole Romaini tidak hanya akan menjadi simbol harapan di lapangan, tetapi juga bukti nyata bahwa timnas Indonesia kini memiliki sistem profesional yang siap menjaga aset terbaiknya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda? Apakah langkah PSSI memberi perlakuan spesial kepada Ole Romaini sudah tepat? Atau justru seharusnya tim lebih fokus membangun kedalaman skuad agar tidak bergantung pada satu pemain saja? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Emil Audero dapat kabar baik gara-gara Inter Milan. Kabar terbaru dari Italia kembali menyedot perhatian publik sepak bola Indonesia, khususnya para pendukung timnas Garuda. Nama Emil Audero, kiper naturalisasi yang baru-baru ini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, sempat membuat supporter was-was setelah dikabarkan mengalami cedera saat membela klubnya, Cremonese. Emil yang seharusnya turun sebagai starter menghadapi Como pada akhir September lalu, secara mendadak ditarik dari line up oleh pelatih Davide Nicola. Keputusan itu memunculkan kekhawatiran besar, terutama karena Emil diharapkan tampil pada laga-laga krusial Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Cedera yang dialami Emil disebut-sebut berkaitan dengan masalah otot flexor. Sejumlah media Italia menyebut bahwa jika cederanya ringan, ia hanya akan menepi kurang dari 2 pekan. Namun jika lebih parah, Emil bisa absen hingga 1 bulan penuh. Situasi ini jelas membuat pendukung Garuda ketar-ketir, sebab waktu pemulihannya bisa berbenturan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Cremonese, tetapi rumor tersebut cukup untuk membuat fans Indonesia resah, mengingat Emil adalah salah satu tumpuan di bawah Mister Gawang. Namun di tengah kecemasan tersebut, Emil justru mendapatkan kabar baik yang datang dari Inter Milan. Lawan Cremonese berikutnya di Serie A itu berpotensi kehilangan salah satu striker andalannya, Marcus Thuram.
Pemain asal Prancis tersebut mengalami cedera hamstring ketika Inter berhadapan dengan Slavia Praha di Liga Champions. Thuram bahkan harus ditarik keluar di babak kedua, dan hasil pemeriksaan awal memastikan bahwa ia akan absen dalam beberapa laga penting Inter. Dengan absennya Thuram, peluang Cremonese untuk meraih hasil positif di laga melawan Inter terbuka lebih lebar, meskipun mereka adalah tim underdog. Bagi Emil Audero, kondisi ini bisa menjadi kabar positif. Meski dirinya belum pasti bisa tampil karena pemulihan cedera, absennya penyerang berbahaya seperti Thuram tentu mengurangi tekanan yang biasanya harus dihadapi lini pertahanan Cremonese, termasuk sang penjaga gawang. Dengan begitu, andai Emil dipaksakan untuk kembali lebih cepat, beban yang ia tanggung tidak seberat jika harus menghadapi Inter dalam kondisi full tim. Hal ini memberikan sedikit rasa lega bagi fans Indonesia yang sebelumnya sangat cemas dengan kondisi sang kiper. Kabar absennya Thuram juga membawa dampak lebih luas. Inter Milan dipastikan akan kehilangan salah satu mesin gol mereka pada laga melawan Cremonese, Roma, hingga pertandingan Liga Eropa melawan Union Saint-Gilloise. Bahkan Thuram kemungkinan besar batal membela timnas Prancis di jeda internasional Oktober. Keuntungan ini bisa dimanfaatkan oleh Cremonese untuk mencuri poin, apalagi mereka sedang membutuhkan momentum kebangkitan di kompetisi Serie A. Bagi supporter timnas Indonesia, situasi ini bisa dianggap sebagai angin segar. Emil yang sebelumnya diragukan tampil kini memiliki sedikit ruang untuk pemulihan karena jadwal klubnya tidak akan seberat perkiraan. Harapan besar tetap tertuju agar cedera sang kiper tidak berlarut-larut sehingga ia bisa segera pulih total dan memperkuat Garuda di laga penting kontra Arab Saudi dan Irak. Dengan lini pertahanan Indonesia yang semakin solid, kehadiran Emil tentu akan menambah rasa percaya diri tim menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Kini semuanya kembali bergantung pada proses pemulihan Emil. Dukungan dari fans Garuda terus mengalir, berharap sang kiper bisa segera pulih total. Meski ada rasa cemas, kabar baik dari Inter Milan setidaknya membuat suasana lebih tenang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Emil akan pulih tepat waktu untuk memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Atau sebaiknya ia diberi waktu lebih panjang agar benar-benar fit dan tidak berisiko kambuh? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.